Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Sol Sepatu Ajaib. Tentunya channel yang selalu membahas dan mengupas tuntas tentang perbaikan sandal dan perbaikan sepatu. Karena pekerjaan saya sehari-hari adalah sol sandal dan sol sepatu. Jadi yang bisa saya share ke kawan-kawan, ke teman-teman adalah perbaikan atau informasi tentang kerusakan dan perbaikan cara menjadikan sepatu layak pakai kembali ya. Dan seperti pada kesempatan kedua ini sepatu basket ya. Ini ada, nah ini sepatu basket ya, sepatu basket. Ini dia sepatunya. Dan ini ada tulisannya ya. Ini sepatu, ini logonya Nike Jordan Mars ya. Sepatu basket Nike Jordan Mars ini dia ada air zoomnya itu bagian ini ya, bagian tengah, bagian tekanan udara. Ini sebenarnya agar dipakai itu lebih nyaman ya, gasnya lebih enak. Cuman biasanya kalau lama ini dia bisa bocor, bisa bolong. Nah kalau sudah bolong itu sangat susah ya, dan penggantinya juga saya belum menemukan ya untuk mengganti air zoom ini ya. Nah ini, dan ini tadinya lepas, sudah saya lem, tapi bagian depannya ini ada kendala lagi. Bagian depannya solnya itu lepas ya, solnya itu lepas, dan sudah saya lem berkali-kali, itu susah lah. Terus bagaimana ya? Bagaimana, kenapa kok bisa saya lem berkali-kali itu susah? Mari kita simak saja di meja pengerjaan. Nah ini kita sudah berada di meja pengerjaan ya. Kita sudah berada di meja pengerjaan, dan ketika saya teliti lagi, bagian bawahnya juga ada sol yang lepas tuh ya. Sudah ada bagian sol sedikit yang lepas. Makanya untuk sol yang lepas seperti ini, sebelum kita memperbaiki bagian depan, kita coba lem dulu ya di bagian sol yang lepas ya. Nah ini kita lem dulu bagian solnya yang lepas. Coba sini cek, ada yang, nah ini juga lepas juga ya. Bagian ini juga dia lepas juga. Ini dia, ya lepas sedikit. Dari lepas sedikit seperti ini langsung kita lem aja agar lepasnya tidak meluas ke tengah, ke sini ya, ke samping-sampingnya. Nah ini langsung merekat ya, langsung merekat. Ketika sudah merekat berarti kita langsung fokus ke bagian depannya ini. Kenapa bagian depannya tidak bisa dilem? Ini saya coba dilem juga susah ya. Kenapa bagian depannya itu tidak bisa dilem tuh? Kenapa dia seperti ini, dia nggak mau menempel? Karena ini kan bahannya karet solnya ya. Jadi karena bahannya karet ini sudah memuai ya, jadi sudah memuai, sudah ukurannya lebih besar daripada si ukuran uppernya. Padahal awalnya itu dia ukurannya sama. Ketika lama dipakai, outsole itu bisa memuai ya. Ketika memuai seperti ini, nah ini ya, ketika saya tempelkan bagian samping-sampingnya tuh sisanya banyak banget tuh ya. Bagian tengahnya tuh sisanya banyak banget. Ketika saya tempelkan bagian tengahnya dulu, nah ini pinggirnya juga tuh sisa. Pinggirnya juga sisa. Jadi ini susah menempel ya. Beda lagi kalau dipakai mesin press ya, tapi kalau dipakai mesin press juga nanti kurang maksimal karena ini ukurannya sudah berbeda ya. Walaupun ukurannya awalnya pas, tapi ini sudah lebih besar dari yang awalnya ya. Nah caranya gimana? Caranya pengeleman kita lakukan nanti. Yang jelas harus kita jahit dulu ya, harus kita jahit dulu agar gampang ya. Ini harus kita jahit dulu ya. Saya mau melepaskan talinya terlebih dulu agar mudah dalam menjahitnya. Nike Jordan Mars ya. Nah ini di bagian solnya juga sudah ada tulisan Jordannya ya. Apakah ini insolnya bisa saya buka ya, bongkar? Bisa ya, insol bisa saya bongkar. Nah ini Jordan ya, Nike Jordan Mars ya. Nah ketika sudah dibongkar, lanjut kita memberi jalan benang. Ini walaupun lepas seperti ini harus kita beri jalan benang agar nanti
hasil jahitannya itu keren ya. Kalau karetnya sudah kalau bagian ini karetnya sudah mengeras, jangan beri jalan benang ya, karena ini belum mengeras. Jadi saya memberanikan diri untuk membuat jalan benang agar hasil jahitannya itu lebih rapi ya, agar hasil jahitannya lebih rapi, lebih mantap ya. Nah, cukup sampai sini saja. Nah, ini prosesnya nanti kita jahit ya. Terus benang apa yang harus saya gunakan? Apakah saya harus menggunakan benang yang sama? Ya jelas. Untuk menjahit sesuatu atau menjahit sepatu ya, di bagian outsole maupun di bagian upper kita harus menggunakan benang yang sama. Benang yang sama yang mirip seperti ini adalah benang ini. Nah, ini dia ya. Warnanya agak mirip, jadi ini saya rasa cocok untuk menjahit ya. Dan ini ukurannya dia di ukuran 9 ya. Ini benangnya juga, maksud saya jalan benangnya ini cocok untuk nomor 9, dan ini benangnya pas benang nomor 9 ya. Kita praktekkan saja ketika menjahitnya. Ini juga pas di bagian depan, bagian paling sulit menurut versi orang-orang yang belajar menjahit sepatu ya. Apakah ini nanti akan jelek ya, apakah akan ada sisa? Kita mulai jahit saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini sudah mulai saya coblos jarumnya ke sepatunya. Kita masukkan benangnya ya, bentuk seperti ini ya, dibentuk seperti ini. Terus lanjut dimasukkan ke sepatunya ya. Kita kaitkan dengan jarum ini, terus tarik ya. Nah, ini sudah tertarik ya. Benang ini kita keluarkan sesuai dengan ukuran ininya ya. Nah, lanjut kita menjahitnya ya. Ya. Lanjut kita menjahitnya. Ini benar-benar di bagian depan ya. Agar jahitannya pas, itu ada tekniknya ya. Agar hasilnya sesuai, itu nanti ada tekniknya. Ini ya. Oke ya, kita lanjut. Ini saya coblos dulu karena bagian kulit depan ini dia benar-benar berat ya. Ini saya coblosin dulu karena kulit depan ini benar-benar berat. Agar hasilnya itu nanti tidak lebih ya. Caranya seperti ini nih, akan saya praktekkan. Kan harus benar-benar lihat ya, agar hasilnya pas. Nah, ketika kan mencoblos seperti ini, jangan coblos sampai bagian kulit ya. Kita tarik agak ke belakang nih, tarik seperti ini ya. Nah, ini tarik seperti ini agak ke belakang, terus kita coblos ya. Jadi antara panjang mencoblos outsole-nya itu beda dengan panjang bagian uppernya ya. Harus lebih panjang bagian solnya. Nah, itu tekniknya di situ. Agar ukurannya nanti tidak
agar hasilnya, maksud saya agar tidak sisa ya. Kalau tidak pakai cara seperti itu nanti hasilnya sisa dan akan nekuk ya, itu nggak bagus. Ini walaupun di depan, walaupun ini bagian menurut ya yang masih belajar ini susah, tapi menurut saya tuh enggak ya, enggak susah sama sekali. Karena kebiasaan ya. Nah ini dia ya. Hasilnya sisanya segini ya. Segini nanti bisa nutup tuh ya. Sisanya nggak banyak. Itu karena saya memakai cara yang tepat dan cara yang benar. Nah ini juga sudah mau selesai ya. Hasilnya juga pas lagi ya. Jadi nggak terlihat ada bagian yang mengambang. Nah ini jahitan terakhir. Ini enggak perlu sampai belakang ya, karena yang lepas hanya bagian depan saja. Yang tengah ini juga masih bagus. Untuk yang bagian belakang ini nggak bisa dijahit karena ini ada air zoomnya ya. Takutnya kalau malah dicoblos, air zoomnya bisa bolong dan malah rusak. Ini dia sudah saya kunci jahitannya ya. Nah ini tinggal kita memotong benangnya. Nah ini sudah terpotong semua benangnya, tinggal merapikan. Nah, kita harus merapikan ini. Dan ini setelah kita rapikan tuh ya. Dan hasil jahitannya, karena saya memakai benang yang sama tuh, lihat ya, hasilnya tuh tidak jelek ya, hasilnya sesuai ya, keren ya, walaupun dijahit tapi hasilnya keren. Oke kawan-kawan, jadi itu yang bisa saya share, semoga bermanfaat. Jadi kawan-kawan semua bisa mencontoh ya, ketika mendapati sepatu Nike Jordan Mars ini rusak, bisa pakai cara saya tadi ya. Sebenarnya rusaknya di bagian depan. Oke, saya Heri, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.